Yang salah ini Silakan yang langsung nulis Ustaz atau Ali. yang tanya atau yang jawab gitu loh. Yang salah itu yang tersesat. Yang salah di penjara. Nah itu loh. Aduh ya Allah. Tapi menarik sih Kang Dito, izin masuk sedikit ya. Iya, siap, siap. Oke. Baik, sebelum ke kitabnya teman-teman, saya menyampaikan dulu yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah dia percaya terhadap yang gaib, hal yang gaib. Tentu yang gaib di sini adalah yang kita bahas, fokus pembahasannya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan itu yang maha gaib, yang tidak bisa dijangkau oleh mata, tapi kita bisa merasakan keberadaannya, atau otak kita, akal kita bisa memahami keberadaannya. Amin. Seperti itu, Pak. Maksudnya tuh seperti itu kalau dalam perspektif Al-Quran. Jadi Tuhan itu maha gaib, batin, yang tidak nampak di dalam. Maka kita kalau menyembah Tuhan harus dengan jiwa kita, dengan batin kita, dengan yang terdalam di dalam diri kita. Bukan hanya lahiriahnya saja. Kita menyembah Tuhan bukan hanya tentang bergerak menyembah Tuhan, bukan. Tuhan itu yang maha gaib, yang batin, yang terdalam. Maka kalau kita menyembah Tuhan, kita harus benar-benar dengan jiwa kita yang terdalam. Itu kalau kita menyembah Tuhan, sehingga terkoneksi antara kita dengan Sang Pencipta. Kita manusia makhluk ini bisa merasakan keberadaan Tuhan yang gaib itu. Nah, tapi izin ini dalam perspektif Islam. Nah, berikutnya kalau kita baca di dalam kitabnya Perjanjian Lama, misal di dalam Perjanjian Lama itu kan ada banyak yang tertulis. Baik di dalam 2 Samuel 7, di dalam Ulangan, banyak ayat yang tertulis yang mengatakan bahwa Tuhan, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan, dan seterusnya. Yang lebih spesifik lagi dikatakan apa? Contoh misal 2 Samuel 7:22. Sebab itu engkau itu maha besar. Allahu Akbar, Tuhan yang maha besar. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Dan tidak ada Tuhan selain engkau. Tidak ada yang sama seperti Tuhan. Ya Tuhan, tidak ada Tuhan yang seperti engkau di atas langit dan di bawah bumi. Ini contoh di dalam 1 Raja-Raja 8 nomor 23. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang sama seperti Tuhan, baik yang di atas langit maupun di bumi. Nah sekarang, kalau kita lihat, iblis makhluk roh, kalau disamakan Tuhan juga roh, berarti sama. Oke, dalam perspektif imannya orang Yahudi, nggak kayak gitu berarti. Tuhan itu maksudnya maha gaib, dan yang gaib itu tidak sama dengan yang lain, dengan ciptaannya. Dengan iblis sekalipun, iblis makhluk sebangsa roh. Otomatis Tuhan berbeda dengan makhluk. Kalau Al-Quran menyebutnya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Tuhan, yang setara, yang seumpama dengan Tuhan itu nggak ada. Nah, tadi di Yohanes 4 nomor 24, seandainya teman-teman Kristen mau memahami lebih jauh, tidak hanya literal memahaminya, insya Allah kita akan bertemu. Sayang sekali karena teman-teman Kristen sudah terlanjur memahami kalau Tuhan itu harus berwujud, harus nampak, harus kelihatan. Jadinya seperti itu. Ketika dibahasakan, disamakan roh, dimaknai literal seperti itu, nanti akan berbenturan. Dengan siapa? Dengan iblis. Iblis esensinya roh. Tuhan dikatakan esensinya roh juga. Sama berarti. Sementara di dalam kitabnya Yahudi dijelaskan berbeda. Tidak ada yang sama seperti Tuhan. Itu ayatnya tertulis. Di Raja-Raja, di Samuel, di Ulangan. Itu para nabi mengatakan demikian. Karena di dalam kitab lain itu ada yang menyebutkan. Contoh, orang Yahudi ketika ada ayat Tuhan adalah gunung batuku. Enggak mungkin. Orang Yahudi mengatakan batu itu adalah Tuhan. Enggak. Atau gunung batu itu adalah Tuhan. Enggak. Atau Tuhan adalah api yang menghanguskan. Tidak mungkin orang Yahudi memahami bahwa api itu adalah Tuhan. Enggak. Itu adalah sebuah kalimat metafora yang perlu digali maknanya.
Nah, di dalam Yohanes 4 tadi, cobalah lebih dalam lagi maknai. Katanya Yesus berkata di dalam Yohanes 16, dia menjelaskan tentang Tuhan itu dengan banyak perumpamaan. Dengan banyak perumpamaan. Tapi di sini yang perumpamaan oleh teman-teman Kristen malah dijadikan sebagai yang sesungguhnya dalam memaknai. Ya terjadilah bentrok nanti. Bentrok dengan ajaran Nabi terdahulu, bentrok dengan ajaran Yesus. Nah, terjadilah seperti itu. Itulah resikonya kalau memahami literal seperti itu. Coba, kalau dikatakan Tuhannya orang Kristen adalah roh, maka otomatis sama dengan iblis. Karena iblis itu adalah roh. Nggak bisa dibedakan. Nggak bisa dibedakan. Esensi Tuhannya orang Kristen dengan iblis itu tidak berbeda. Beda, Bang. Beda. Rohnya iblis sama rohnya Tuhan beda, Bang. Bukan rohnya, esensi Tuhanmu roh atau bukan? Ini, Yesus itu dari roh lahirnya. Enggak, bukan. Makanya ini dipahami dulu yang tadi saya sampaikan. Enggak dengerin dulu. Esensi Tuhanmu itu sebentar Pak Nyoman. Ini tentang esensi Tuhan. Esensi Tuhanmu sebagaimana tadi Anda jelaskan, apakah dia roh atau bukan? Dari Yusuf ternyata yang mengandung dari Roh Kudus. Wangil hidup sebagai Roh Kudus. Tapi yang bentuknya roh. Beda Pak Nyoman. Pertanyaanku, tadi kan saya coba memahami lebih jauh sebagaimana ucapan Yesus banyak tentang Bapa itu dalam sebuah perumpamaan biar murid-muridnya paham. Lah ini malah Kristen diartikan sebagai literal. Saya tanya, esensi Tuhanmu itu roh atau bukan? Ini pemahamanmu loh ya. Kalau tadi saya sudah menjelaskan ke belakang. Udah tadi kan dijawab sama Bang Hamba, Bang itu kan roh. Ada ayatnya tadi kan sudah ada roh. Oke. Yesus esensi iblis itu roh atau bukan? Nah, berarti sama kan? Yesus pun ini loh lahirnya dari roh juga, bukan karena hubungan. Berarti esensi Tuhanmu dengan esensi iblis itu sama kan jadinya? Enggak sama. Lain dengan roh suci itu beda. Itu esensinya. Jangan kita nanti hanya membedakan ini tuh roh yang baik, ini roh yang tidak baik. Itu membedakannya. Tapi esensinya itu sama. Nanti sifat-sifatnya paling yang berbeda. Nah, ya jelas yang namanya Maha Kuasa itu tidak pernah membuat roh lain gitu. Dan tidak pernah berbuat. Iya, makanya berarti esensi Tuhannya orang Kristen itu adalah roh. Coba di sini sepakat semua atau enggak? Nah, jadi intinya itu esensi Tuhan daripada Kristen itu tidak kelihatan, itu intinya. Nah, kalau itu masih aman. Ya memang iya itu sih maksudnya. Nah, yang lain, nah Pak Nyoman, saya ingin tahu Pak Nyoman, Bang Hamba, Anda sudah los lah, tidak memaknai literal. Pak Nyoman, Anda mengimani esensi Tuhanmu itu adalah roh? Roh, ya nggak kelihatan juga. Oke. Iblis pun juga bukan tidak kelihatannya, tapi esensi rohnya. Dan roh iblis itu nggak berkuasa kayak nggak, jangan masalah perbuatannya, esensinya dulu. Iya, roh. Hakikatnya dulu, manusia esensinya. Ada roh juga manusia. Lah iya, makanya saya tanya. Tadi Anda katakan esensi Tuhanmu itu adalah roh, oke? Nah, esensi iblis juga adalah roh, kan gitu. Tapi jangan disamakan. Sama atau beda? Loh, karena ini roh, ini maksudnya roh. Kalau iblis itu yang ini kan pakai bahasa Indonesia. Kita kan nggak ngerti bahasa aslinya iblis. Lucifer. Esensinya yang saya bahas. Iya, nanti diartikan roh itu nanti kamu akhirnya karena ini roh, kamu pikirannya sama. Loh, sama toh, kan sama-sama roh. Mobil, semua mobil sama mobil, tapi ya satunya ada Mercedes Benz, ada apa Toyota gitu loh, Bang. Loh, kok jadi ke sono? Tapi mobil semua, ini roh semua. Ya berarti esensi Tuhanmu dengan esensi iblis itu sama kan? Roh, ya kata-kata roh aja yang sama. Gitu loh. Enggak, kenapa jadi sulit mengakui? Kenapa? Nanti kamu pikirannya sama. Loh, memang sama kan, sama-sama roh. Bukan, tapi tidak bisa disamakan. Ayo Bang, apa? Loh, kan
Kan Anda sendiri sudah mengatakan Itu loh, kalau sama, dia- sudah mengatakan roh. Kalau ini kan Esensi dari Tuhan ini, itu roh, esensi iblis juga roh. Ya sama toh? Iya, tapi samanya gimana aku tanya ya, Pak? Sama-sama roh. Iya, terus Sama-sama roh benar, tapi yang satu roh penyesat, yang satu roh kebenaran. Itu bedanya di Nanti itu sifat-sifatnya, perbuatannya. Ini tentang esensinya aku bilang. terus Ya sama jadinya kan? iya, terus maksudnya sama esensinya sama. Karena kuasa dalam kegelapan dan kuasa Sama. dalam terang. Ya. Iya, iblis masuk neraka, esensinya kamu sama kalau kan? kalau Betul, ikut betul, rohnya sama, iblis sama roh, masuk ya. neraka kamu. Kalau rohnya Allah kamu ikuti masuk surga. Loh, saya bilang esensinya Iya, sama. terus maksudnya gimana? Sama itu gimana maksudnya? Ya sama-sama roh. Iya, terus? Ya, oke, terus? Ya sama. Nah sekarang kita lihat perbuatannya kan gitu. Misal contoh, ketika kita buka, ya kita buka di situ ada Bible Pak. Bible HP. Atau saya ini ya. bukain aja di sini, saya bukain, saya bantu bukain. Pekerjaan saya satu lembar lagi belum selesai ngetik gara-gara Pak Nyoman ini uang re minta ampun. Nih, Aduh. nih. Oke, ini kita bahas nih. Ini resiko dari menuhankan roh. Di sini dikatakan ya 1 Tawarikh 21 nomor 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Di sini siapa yang membujuk Daud dan bangkit? Pak, jawab dengan tidak jujur. Di sini siapa yang menghasut, yang menyuruh hitung kepada Daud menghitung orang Israel dan bangkit melawan orang Israel, yang menyuruh siapa di sini? Halo? Hei. Itu gini loh Pak, itu ada ceritanya. Itu Tawarikh itu cerita. Coba di Pertanyaan saya punya pertanyaan. Yang Ya, disuruh, itu ada yang nyuruh ceritanya. menghitung orang Israel itu siapa di sini? saya nggak bisa jawab, itu mesti belajar, itu mesti ada ceritanya Tawarikh Loh, itu. ini tulisannya ada Bisa. ini. Iya, ini kan terjemahan. Nanti kita nggak bisa. Aku nggak percaya begitu langsung begitu. Itu ada Lo ceritanya. mau pakai bahasa Ibraninya, mau pakai bahasa Ibraninya langsung, nggak akan berubah makna. Enggak. Itu ada sejarahnya itu. Nggak bisa di. Nggak, saya Bang Hamba di sini saya tanya Bang Hamba, yang menyuruh, yang membujuk Daud untuk menghitung orang Israel di sini siapa? Iblis. Iblis. Nah, jujur, selesai, nggak perlu berbelit-belit. Ngapain Iya, kita iya, capek? Nah, Oke, sekarang tentang yang sama 2 Samuel 24 nomor 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Di sini yang murka dan nyuruh menghitung Daud, menghitung orang Israel siapa? Tuhan. Jadi Tuhan apa iblis? Tuhan. Loh, tadi di sini iblis. Ya. Sama-sama roh bukan? Iya. Sama-sama roh atau bukan? Iya. Pekerjaannya sama nggak? Akhirnya kan pertanyaan seperti itu. Makanya saya nggak mau jawab. Ini ada ceritanya. Makanya karena konsep yang dibuat kamu- oleh Anda terjebak jadinya. Pak Alif nggak bisa. Pekerjaannya beda. Bisa seperti itu. Sama, Pak. Gitu Beda. loh. Coba dibaca dulu yang kedua tadi. Itu beda di situ. Bukan aja sudah beda. Sama. Apa Namanya yang mau sama. dibedakan di sini? Sama tulisannya, Pak. Baca sebelumnya, Bang. Baca sebelumnya. Bukan, ini kan beda penulis, kisahnya sama. Kisahnya sama, hanya menurut kitab Tawarikh yang mengatakan yang bangkit melawan orang Israel di sini dan menyuruh menghitung orang Israel ini kepada Daud itu iblis.
menurut versi kitab Tawarikh, oke? Nah, menurut kitab Samuel, di sini yang bangkit itu Tuhan Jadi begini. terhadap orang Israel, menghasut Daud melawan mereka agar suruh menghitung orang Israel. Tawarik sama Samuel aja penulisannya beda tahun itu. Jadi itu Yang ada bilang sama iki sopo, ini kisahnya sama. Oh, ya toh. itu namanya ada- Kisahnya sama Kan itu. tentang Raja Padahal Daud. kalau sama gimana caranya? Loh, baca aja sampai seterusnya dan sebelumnya ini kisahnya sama tentang Raja Daud yang diperintahkan menghitung orang Israel. Iya, itu ceritanya di mana? Lah ini Cerita apa itu? Astagfirullahaladzim ya Allah. itu serupa tapi tak sama itu. Itu intinya. Sama Pak, sama. Anda mau bagaimanapun sama. Enggak. Ini sudah saya baca, nggak sudah bantah. saya baca, sudah saya kaji. Enggak, Iya, enggak. menurut- Cek Sama. barikopnya Ustaz. Sama. Barikop, Saya nggak bantah itu. barikopnya. Sama, kalau- ini sama. Ini kalau Pak. kita buka nih, nanti nih. Tapi menurut yang tidak tertulis, apa menurut yang tidak Aduh, kelihatan, jadi. itu tidak sama. Itu aja intinya. Loh, bukan. Tadi kan sama-sama roh. Tuhannya Pak Nyoman Menurut roh. yang saya nggak bantah, Terus? menurut tertulis atau menurut pengetahuan dunia itu memang benar, pas, sama. Tapi menurut yang tidak kelihatan, menurut yang Maha Kuasa yang tidak kelihatan itu tidak sama. Jadi itu ada namanya iblis yang menyerupai malaikat. Nah, Nah, itu. ini Sampai ke sana. ini tidak bisa dibantah. Akan seperti Memang Tuhan, kalau kan? kita buka, teman-teman, nggak dengerin dulu. Kalau kita buka kitab Samuel dengan kitab Tawarikh itu banyak berantemnya, banyak perselisihannya, banyak perbedaannya. Itu banyak sekali. Nah, di dalam 2 Samuel di sini dikatakan bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Nah, itu namanya iblis menyerupai malaikat. Jadi mengkitabkan Tuhan. Ini terpaham sampai ke sana. Enggak gitu, Pak. Jelas-jelas iblis. Nah, ia menghasut Daud melawan mereka, melawan orang Israel firman-Nya. Yang berfirman di sini siapa? Tuhan atau bukan? Gitu kan, ada Tuhan dari kan. Jadi Tuhan itu Nah, dikambing Tuhan. Enggak usah. Jadi Tuhan nggak dikambing usah. hitamkan. Tuhan. Nggak usah bahas Waduh. perjanjian lama, apalagi Tawarik. Pasti dengan Udahlah, itu. perjanjian baru aja. Aturnya disamakan di sana Gampang. iblis. Ya, kalau begitu Pak Nyoman, Tuhan Anda dengan Tuhannya di perjanjian lama itu beda. Makanya Enggak. saya bilang tadi, di perjanjian lama Tuhan itu tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak Kalau ada menurut- yang sama seperti aku, kata Tuhan. Tidak ada yang sama. Nah, kalau Anda katakan Tuhan Anda roh, berarti Tuhannya orang Israel itu bukan roh, karena tidak sama. Oh, ini Cuman ngawur konsekuensinya kalau Anda imani Tuhan Anda roh, maka Tuhan Anda sama dengan iblis, karena ini. iblis Ini juga ngawur roh. ini, Lamaran. Bang Alif ini ngawur ini. Yang ngawurnya apa? Perjanjian lama itu Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Orang Yahudi percaya itu sampai hari ini. Perjanjian Yang lama kita bahas tadi, Nah, saya berdoa esensi Allah Tuhan Abraham, itu. Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, bahkan dia percaya kitab Jangan itu. Taurat. Enggak. Jadi Pak Nyoman di sini yang murka Tuhan kepada orang Israel di sini siapa? Sudah, itu ada ceritanya. Males bahas. Enggak berani Kamu dia. tahu, orang Israel. Enggak berani dia, enggak berani. Enggak berani. Allah Israel sampai hari ini percaya sama Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Dia percaya Wes. Taurat. Jadi ini enggak, Ya, pertanyaanku dalam dijawab. Taurat di situ dikatakan pada Yang mulanya murka kepada adalah orang Israel dan menyuruh Daud menghitung orang Israel di sini siapa? Iblis. Sana juga iblis. kejadian. Waduh, Orang iblis. Israel, orang Yahudi itu percaya kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Iya. Dan Allah itu roh Allah. Iya, terus Cuma bisa diperpanjang. roh itu angin langsung diartiin Allah. roh. Allah itu Oh ya, ini angelnya. Sudah. Ya, ini nggak usah angelnya. Ribet-ribet yang Yehuda yang. Lah ini nggak usah ribet-ribet dijawab, makanya Nah, dijawab. itu- Kok ribet itu ada kali? ceritanya dikasih tahu itu ada sejarah. Ya ada ceritanya, ada tahu. Tahu, Nggak saya tahu ada segampang- ceritanya. nggak Nah di segampang sini, baca di itu sini, terus ya makanya diartikan. dijawab. Diartikan Yang seperti menyuruh itu. Daud, yang menyuruh Daud Kalau menghitung ngeyel orang aja, Israel di sini siapa? Bang Arif ngeyel aja
keluar dulu. Sudah saya sebutkan, orang Israel itu percaya. Allah Israel itu percaya sama Allah Abraham. Nah, Allah itulah Ishak, konsekuensinya Allah Yakub, menyamakan Allah esensi ini. Tuhan dengan esensi Kalau berdoa, iblis. Orang Yahudi kalau berdoa percaya sama Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, Sedangkan sekarang orang saya Yahudi- tanya, yang Bentar, menyuruh bentar. menghitung orang Israel siapa di sini? Orang Yahudi percaya kitab Taurat. Kitab Taurat mengatakan bahwa roh itu jawab. dan Nggak roh berani Allah jawab. melayang-layang di atas udara. Iya, Di atas melayang-layang aja diceritain melayang-layang. Banyak Aduh, roh Allah. kita ini Roh orang Allah gede di bukan kitab main layangan Perjanjian terus. Lama. Pak, mau jawab nggak nih? Kalau nggak sanggup bilang angkat tangan, lempar handuk. Pak Nyoman, Bukan, kalau nggak sanggup ada jawab, kitabnya. lempar handuk, kasih ke yang lain. Itu masih sekolah, nggak bisa. Ya, kalau Anda nggak sanggup jawab, angkat tangan, lempar handuk Mana putih. nggak percaya sama Alkitab kok, Bas? Namanya Nyoman, tinggalnya di Sumatera, ngomongnya bahasa Jawa. Ya wis susah kali dicatat. Errornya jadi kayak gini. Aduh, ya Allah. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jelas nyata itu di Kejadian 1 ayat 2. Roh Apa hubungannya dengan 2 Samuel 24 nomor 1? melayang-layang di atas udara. Di atas Seneng air. banget sih melayang-layang. Nyata itu sudah. Wis, udah nggak sanggup jawab, udah tutup mic aja. Coba Loh, siapa ada ini yang mau ceritanya. jawab? Bukan saya nggak mau jawab, ngawur nanti jawabannya. Loh, berarti kitabnya ngawur kalau gitu. Bukan. Nanti pertanyaannya ini yang baca Alkitab ini Alkitabnya salah. Enggak. Kalau Alkitabnya jelas nggak salah. Lah di sini berdasarkan yang tertulis, yang memerintahkan menghitung orang Israel di sini siapa? Iblis. Nah itu jawab Iblis. Bang Hamba. Berarti Tuhan di sini iblis ya, Bang ya? Ya, makanya itu yang ngambil nama Tuhan dia itu. Jadi menghitam namanya Tuhan iblis itu. Jadi itu Berarti bukan yang Tuhan. berfirman di sini iblis. Benar. Jadi dia mengkambing hitamkan Tuhan. Iya, Perlu loh kok hati-hati. kambing hitamkan. Iya, Iya, berarti dia Tuhan, Tuhan di situ berarti Samuel ini menuhankan iblis gitu. Iya. Waduh, angkat tangan saya kalau udah gitu. Maksudnya Bang Hamba itu kambing hitam. Iblis Iya. mengambing hitamkan tadi loh Bang Hamba. Nah, sekarang banyak iblis menyerupai Bilang malaikat. gitu. Nah, ini perlu hati-hati. Ini Ah. harus dideteksi nih. Ya, betul, Lah di Pak. sini yang murka terhadap orang Israel, menyuruh menghitung orang Israel di sini siapa? Kok kalian malah mengkambing hitamkan iblis sih? Memang iblis semua itu kinerja iblis. Berarti yang murka Tuhan di sini iblis. Memerintahkan untuk murka itu adalah iblis. Yang maha kuasa nggak Oh pernah ya murka. udah, ya udah, iblis berarti ya di sini ya. Iya. Sudah ini loh. Ya udah berarti Dibilangin. yang diimani oleh Pak Nyoman Tuhan di sini adalah iblis. Udah Bukan. selesai. Lah, iblis kok di sini dibilangnya? Anda tadi nggak sanggup jawab. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas. Ngapain jadi bumi berbentuk belum berbentuk terus? Itu jelas itu. Yesus pun loh lahirnya dari Aduh. roh. Bukan dari sperma, dari roh Hati-hatilah Allah. dengan iblis yang memperkatakan, yang menyampaikan dengan nama Tuhan. Hati-hati. Ya. Oke, kalau begitu kita buka di sini, coba ya, saya buka ya. Kalau gini gimana? Nih, ini yang benar yang mana ini? Boleh silakan. Saya buka ya. Nah ini loh. Seingatku di dalam 1 Raja-Raja. Nah, nih. Kelahiran Yesus ini loh. Kelahiran Yesus Bu. Loh, Nih, bukan dari sperma, Sebentar. dari Roh Kudus gitu loh. Kok emosi? bukan loh, tiba-tiba loncat ke sana gitu loh. Nih 1 Raja-Raja 2:23. Ini di sini dikatakan apa? Nih, Yesus ini itu bunyinya ya. Dari Roh Kudus. Wis karepmu lah. Nih, karena itu, nih, Allah nih, Abraham. karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Nah, ini Tuhan bareng sama iblis. Itu bukan Tuhan. Itu Bukan iblis. Tuhan. Bukan. Tuhan yang menaruh iblis. Kok jadi bukan Tuhan? Gimana sih?
Bukan. Ajar bang. Itu tetap iblis. Kan sudah katakan tadi. Iblis Iya 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 iya. ini Ya berhati-hati. wis. Anda kalau Anda mengatakan kita perjanjian lama itu iblis semua ya wis lah aku enggak inilah. Karena memang itu jelas itu urusan manusia. Jadi gini aja, kita intinya begini aja. Apakah pernah dia berhubungan dengan Tuhan? Tanggal berapa, jam berapa? Kan nggak pernah. Bahkan suaranya juga kita bisa lihat. Maka yang Wis, tulis manusia wis, juga wis, wis, nggak wis. ini. Memang ada sekte yang apa tuh namanya? Bagaimana? Makanya kalau yang saya mengatakan- jelimet gitu. Tuhan perjanjian lama itu iblis apa namanya? Aduh, aku jadi lupa lagi. Lucifer, Bukan sektenya. Yehova. Bukan, udah diem aja lah. Ken Terus nih ya. baca aja Kejadian 1 nomor 3 kau inilah udah itu aja. Nah, di sini ini menarik soalnya. Di sini kalau kita bahas konteksnya dibahas, aduh, ini kalau diginiin ketutup ya. Bahwa di raja-raja ini dibahas di mana di situ adalah iblis minta izin kepada Tuhan mau menyesatkan orang. Nah, lalu oleh Tuhan diizinkan. Bukan hanya Tuhan mengizinkan, tetapi Tuhan sendiri yang menaruh iblis itu ke dalam mulut orang tersebut. Tuhan bersama dengan iblis. Kalau ada imani Tuhan itu adalah roh, Tuhanmu yang roh telah menaruh roh ke dalam mulut seorang nabi palsu. Nah, jadi kerjasama. Itu Tuhan yang palsu itu ya kerjasama itu. Ya udah. Ya udah, kalau Anda tidak imani ya wis, kelar. Kalau Tuhan yang asli nggak Nih, seperti di sini itu. ngobrol ya. Apa sih teman-teman, bantu aku jadi lupa loh, Bang. Sekte apa sih, Bang? Abang mungkin tahu. Sungguh besar. Aduh, lupa aku lah. Di sini dikatakan apa nih? Ini Marsionisme ya, Marsionisme. Iya. Saya bacakan Nah, di Ayub sini ya. dikatakan nih. Ayub ya. Ini ayatnya, coba ini Pak Nyoman. Di sini, kemudian tampillah suatu roh di sini iblis ya. Lalu berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan roh juga berarti. Ada roh iblis berdiri di hadapan roh Tuhan. Nah, lalu di sini dikatakan nih, ia berkata, aku akan membujuknya. Si iblis berkata, aku akan membujuknya. Tuhan bertanya kepada si roh yang iblis itu. Roh yang Tuhan bertanya kepada roh yang iblis. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Maka jawab si iblis, nih, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman. Nah, jadi si roh iblis berkata, aku akan keluar. Nah, keluar dari siapa nanti pertanyaannya tuh? Jangan-jangan keluar dari roh yang Tuhan itu. Ini kan, keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman. Nah, roh yang Tuhan berfirman, Tuhan yang roh berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Nah, habis itu setelah dia berdialog, maka si iblis dibawa oleh roh Tuhan ke mulut nabi tersebut. Tapi ternyata tadi kata Bang Hamba, ya ini keduanya roh. Keduanya iblis. Ya wis, kelar. Nggak perlu diperdebatkan, ngapain. Ini loh. Saya kasih tahu ini percakapan iblis sama Allah ini. Nggak penting. Nah, pada suatu hari datanglah Nggak penting. anak-anak Emangnya cerita kancil kepada apa pada Tuhan. suatu hari? Itu tadi pertanyaanku. Jadi Di yang antara mereka membujuk datang Daud juga itu siapa? Datang juga iblis untuk menghadap Yang Tuhan. membujuk Daud itu siapa tadi? Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Tuhan Lalu nggak jawab pernah iblis membujuk-bujuk. kepada Tuhan. Yang suka membujuk-bujuk adalah iblis. Itu aja Nah, intinya. ini Ayub 2 nih. Ayub dicoba iblis ini. Jawab dulu tadi. Nah, dari Yang menyuruh perjalanan- membujuk Daud itu siapa? Dari perjalanan mengelilingi dunia dan firman Tuhan kepada iblis, apa engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam Orang nggak ada yang minta bahasi itu, malah bahasi itu. Dasar angel rek.
Maksudnya iblis Itulah sama Tuhan nggak mungkin konsekuensinya kerjasama. Ini loh, iblis Itulah sama tadi Tuhan nggak mungkin konsep- kerjasama. Loh tadi yang menaruh roh dusta ke mulut nabi palsu itu siapa? Makanya ini saya Loh kan, kalau ditanya nggak saya mau bacakan- jawab. Saya Enggak. bacakan Yang tadi percakapan menaruh iblis roh sama dusta. Allah ini sama Tuhan ini. Hei, pertanyaan saya, yang menaruh iblis ke mulut orang tersebut siapa? Jawab. Ya iblis palsu, ya iblis. Iblis Nah, ini palsu loh. apa? Kan di situ ada bunyi ayatnya. Coba baca 1 Lalu- Raja-Raja 22 nomor 23. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Palsu, Pak. Ini udah kebelit lidahnya, udah susah. Ayo, Di situ Bang kan ada tertulis Tuhan yang menaruh iblis ke mulut nabi tersebut. Orang aku tanya sesuai dengan yang tertulis kok. Yang Palsu, menaruh dibilang iblis palsu. itu siapa? Tuhan iblis yang menaruh ke mulut iblis itu maksudnya. Ya buat Anda Bang udah kelar loh. Anda mengibliskan Tuhan yang ada di perjanjian lama, ya aku nggak ada urusan. Memang ada sekte seperti itu. Masalahnya nggak mau jujur, yang nggak konsisten ini Pak Nyoman ini loh. Mau membahas versi yang tertulis, versi yang ada di kepalanya aja, tapi tidak mau menanggapi apa yang disampaikan oleh kami. Padahal ayatnya ada, tertulis dengan jelas. Nah ini loh. Ayub kan Tuh, pernah dicoba. bunyi lagi, dan bunyinya itu entah yang mana yang dibahas. Nggak Maka nyambung. firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan parah, dengan busuk dari telapak kakinya Udah sampai Pak batu Nyoman, kepala. tidur aja. Hidup puas-puasin di dunia ini. Bebas, Iya, sebebas-bebasnya. Soalnya Yesus aja iya, lahir soalnya nanti dari kalau roh udah Allah. mati itu nggak akan lagi merasakan kenikmatan, Pak Nyoman. Yesus itu lahirnya Kalau dari udah roh mati Allah. nanti tinggal merasakan siksaan. Ah, Karena roh surgamu Allah itu- cuma di dunia ini udah. Wes nggak usah capek-capek diskusi lah. Bang Hamba, Orang kamu itu kan narasinya, arahnya juga seenaknya dewe. Bang Hamba, Wes lah Yesus puas-puasin lahirnya aja dari hidupmu roh lah Allah, sebebas-bebasnya. Mumpung masih hidup, udah mati mah capek disiksa. Yesus lahirnya hubungan dari sperma sama roh Allah. Yesus. Itu 1 Petrus 4 baca 1 Ah. Petrus 14. Berapa? 1 Petrus 4 ayat 14 sampai 16 baca itu. Jadi ciri-ciri manusia itu ada dua. Manusia yang dari roh dan manusia yang dari dunia, dari tanah. Kalau kita Anda Pak Nyoman, Wah ini kalau dibahas dia nanya kayak gini nih, kalau saya tanggepin saya bahas, saya yakin dia akan makin muter-muter lagi kayak gangsing. Satu Wis Petrus selesaikan dulu sama Bang Hamba. Ayat 16. Kok gini katanya? Ah. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Oke. Udah paham. Sekarang bagian saya. Coba diulang tadi apa pertanyaannya Pak Nyoman? Bentar. Pengen ngomong, pengen maju, tapi ya seenaknya arahnya nyambung nggak nyambung, urusan belakangan. Oh, bulet ae. Oke, berdasarkan kitabnya Ini Pak loh. Nyoman. Ini loh. Apa meneh lagi? Apa sih? Apa wih?
Ya. Antara roh dan daging ini loh. Sebab keinginan daging berlawanan dengan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, Oke. kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah sukacita, damai sejahtera, kasih, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan Jadi itu Ini kayak maksudnya robot. Pak, yang kau pakai dengan dagingmu nggak bakal layak bagi surga, hanya dengan ruh. Gitu maksudnya itu tadi, biar paham. Jadi kalau hanya pakai daging, beramal pakai daging, itu nggak berarti. Tapi kalau beramal pakai hati atau pakai ruh, nah itu berarti bagi Yang Maha Kuasa. Gitu maksudnya itu Pak. Biar paham Betul. Pak Nyoman. Betul. Makanya Allah itu bentuknya roh. Cuman Karena banyak roh ya sekarang itu pakai tadi. daging kan, pakai manusia. Oke. Makanya Pak Pak Nyoman. jangan mempertuhankan manusia. Supaya jangan nyesat. Dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, Mengerti. siapa orang yang nggak percaya bahwa Yesus adalah manusia, dia penyesat. Nah, Makanya jangan mempertuhankan seperti Kristen yang lain. Percaya kepada Yang Maha Kuasa sekalipun tidak melihat kepada Bapa. Gitu Pak Nyoman. Supaya nanti iya, masuk surga. betul. Jangan dibilang Yesus itu Tuhan. Tuhan manusia. Itu kan daging. Tuhan. Yesus itu utusan. Bisa kalau itu disebut nggak utusan, apa-apa. guru, nabi, Jangan seperti Kristen yang lain dikatakan Tuhan. gitu loh. Banyak sekarang juta miliar Kristen sesat sekarang bahaya. Lengkap, yang disandang Yesus itu lengkap. Tuhan termasuk ya Pak Nyoman ya, termasuk Tuhan ya. Jawab Pak Nyoman. Gitu loh. Sebagai Iya. nabi. Sebagai Tuhan juga kan? Utusan. Sebagai Tuhan kan? Nah, yang ngomong Tuhan kan kamu. Mantap, Pak. Kok gak wani kon? Itu gak wani. Yang ngomong Tuhan benar sesuai perkataanmu, katanya Yesus. Apa yang kau katakan, gitu loh. Berarti Yesus Tuhan, Pak Nyoman. Engkau menyebut aku guru, engkau menyebut aku Tuhan, menyebut aku nabi, utusan, firman. Betul apa katamu itu? Enak kan jawaban Yesus itu. Seperti yang kau katakan gitu loh. Intinya Yesus Enak. itu hanya Tuhan Pak Nyoman ya. Jadi itu harus diimani oleh Pak Nyoman. Jangan seperti Kristen-Kristen yang lain. Jadilah Pak Nyoman menjadi Kristen sejati yang tidak pernah mempertuhankan namanya manusia. Supaya apa? Jangan menjadi sesat. Supaya apa? Jangan menjadi terkutuk oleh Maha Pencipta. Itu aja. Makanya kalau yang lain saudara kita biarkan aja. Hidup ini pilihan kok Pak Nyoman. Ya Pak Iya. Nyoman ikutan. Jadi kita harus sama dengan saudara kita. Makanya kita ambil ketuhanan yang Maha Esa harus sama dengan saudara kita Muslim. Mereka mempercayai dan mempertuhankan yang tidak kelihatan tetapi ada. Itu. Jadi biar nyambung dalam Ibrani 11 ayat 1 tadi Pak Nyoman. Apa dikatakan di sana? Berbahagialah bagi orang yang tidak melihat melainkan percaya, itu iman. Ya kan Yesus kan pernah dilihat. Sekalipun kita nggak pernah melihat, tapi kan orang dahulu kan pernah melihat Yesus. Apakah dia Tuhan? Tidak. Tidak. Nah kita pakai akal sehat dulu lah. Karena apa? Jadi akal sehat itu adalah satu lambang yang digerakkan oleh apa? Ruh suci. Nah, akal yang tidak sehat yang digerakkan oleh apa? Ruh lain tadi. Nah, jadi begitu aja gampang kok. Jadi kita kenapa kita harus pakai akal sehat? Nah itu tadi. Wis pedot Pak Sebelum Nyoman iki itu aja Pak wengine. Nyoman.
Sebelum ada Yesus Iya, sudah ada. iya. Kalau saya itu mikirnya gampang-gampang gitu loh, nggak usah ribet-ribet. Ya wes kalau Apa orang ditanya nggak mau jawab gampang-gampang. Gampangin itu mah namanya. Pertanyaannya bulat. Pertanyaannya bulat. Coba lanjut lagi Males, tadi yang males, dibacain. Pak Nyoman. Males. Bukan, ini kasus Bulat, pertanyaannya bulat. Gak masuk akal. lah kitabmu itu kok gak masuk akal, kok jadi gimana sih? Orang kitabmu yang bermasalah, kau sendiri yang angkat tangan. Kalau Kitab Bang ini Hamba wis sudah- kelar dia mau mengatakan kitab itu ini- mah iblis ya wis kelar. Lah Anda nggak mau jujur. Kitab ini sudah sempurnakan di Yesus. Ya udah, ya pakai perjanjian baru aja. Wis- Coba wis- Pak Nyoman. Wis gampang, nggak usah pertanyaannya bulat. Nyoman. Oh, Pak Nyoman. pertanyaannya bulat ya. Jadi males lagi. Wis. Astagfirullahaladzim. Iya pakai yang simple, Coba kan Wis. Pak Nyoman di situ kan lagi buka Bible Pak Nyoman. Sudah, Gitu. aku udah berapa jam? 2 jam loh di sini. Oke, Bang Arif. Udah, wis mundur aja mundur. Nyerah, nyerah. Besok lagi. Ya nyerah Bang wis Arif, turun aja turun. Terima kasih. Yo, Sudah dilukas lah. bergabung di- Betul. Kasih. Arif. Kalau menurut logika sehat ini yang baru datang, itu Yesus itu Tuhan. Iya kan, logika. Coba dibuka mute-nya logika sehat. Tergantung dari bahasa apa kita makainya, pakai bahasa apa. Betul. Kalau betul, bahasa tergantung, Indonesia bukan Tuhan. Gini loh, simpelnya gini. Menurut saya Yesus itu bukan yang maha kuasa. Pernyataan ini di bahasa Indonesia dia sah, di bahasa Oten pun sah. Karena faktanya Yesus berdoa kok. Ah, Bahkan kata, Itu loh, kata orang Ada Yahudi, keren-kerennya juga dikit. Bang, kata orang Yahudi Yesus penyesat. Nggak logika masalah, kan sehat ada ini Pak Nyoman ini suka nggak nyambung loh. gak nyambung, iya, gak nyambung Kak Nyoman nih. Logika sehat ini otak merdeka toh? Kok suaranya kok kayak otak merdeka? Mirip ya. Mirip, Hah? mirip. Iya. Mirip memang. Pernah dengar tuh otak merdeka tuh. Mirip dia. Cara pandangnya pun mirip sekali dengan saya. Oh, otak merdeka iki. Beda, Pak Nyoman itu menyebutnya Yesus Tuhan. Iya kan Pak Nyoman ya? Ini kalau Pak Nyoman ini ibaratkan kita mau meluruskan kayu yang sudah tua, nggak bisa, yang udah gede itu nggak bisa. Gak bisa, Jadi- gak bisa. Orang udah bangkotan kayak gini mau dilurusin susah, patah nanti. Makanya aku bilang tadi, wis puas-puasin masa tuamu, poya-poya, karena nanti kalau udah mati kau capek disiksa. Enggak, percaya Yesus masuk surga. Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 20 itu. Pak Nyoman percaya Yesus sebagai apa? Itu juga perlu ditanyakan itu. Loh, lah ya Bang. Yesus Ya sebagai Tuhan apa sebagai utusan? sebagai utusan, sebagai mantap. firman. Itu udah. Bahkan Karena ada yang mengatakan sebagai Tuhan, ya ini repot pula. Percaya Yesus Oh. tapi sebagai Tuhan, repot pula nanti. ya, Tapi Pak Nyoman tetap aja bukan yang maha kuasa. Berkuasa di sorga, di bumi, betul. Tetap aja bukan yang maha kuasa dia. Jangan dipaksakan loh. bukan maksakan, aku cuma bacakan ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Siapa yang memberikan? Dan Berarti yang ada yang terakhir memberikan yang itu ngomong Pak gini. Nyoman. Iya, ada yang memberikan loh. Gimana sih? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Iya, itu loh. Ada yang memberikan loh. Kepada aku diberikan. Cobalah hargai bahasa Indonesia ini. Gimana sih? Heran. Lah iya, Bahasa Bang. Indonesia coba. Diberikan kuasa di surga dan di bumi. Padahal dulu kan belajar bahasa Indonesia, Pak. Bingung saya. Coba anak-anak kamu bikinlah kalimat dengan kata diberikan.
Kan gitu dia bikin. Pasti anak-anak dipikirnya ada dua orang sana, ada yang memberi, ada yang menerima pemberian. Kan gitu. Kenapa kita setelah besar jadi gara-gara agama lah bilang ya? Jadi ngaco Gini loh, berbahasanya. Bang. Maksudnya gini loh, ini kan Loh, Pak bukan Nyoman, kayak Pak anak Nyoman. kecil ya, diberikan- Berarti yang berkuasa di situ siapa, Pak Nyoman? Karena Yesus bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa, kan gitu kan? Lah iya bang, kayak dia sebagai utusan, akan bilang tadi. Bukan makanya sebagai kata Tuhan orang ya. Yahudi, kata orang Yahudi, Yesus itu sesat. Karena dia ngomong pada hari ketiga akan bangkit. Dikatakan orang Yahudi, orang Ih, kok Farisi kresek-kresek itu bang, sesat. logika, kresek-kresek. Bunyi apa itu? Tes. Udah enggak kan? Sudah. Lanjut Ustaz Alif. Kalian ini ya sulit banget membedakan mana manusia mana Tuhan ya. Kenapa sih nggak mau pakai akal? Bisa nggak sih? Kalian ini kan udah dewasa, diberi akal, udah pada tua loh. Masa kayak manusia dan Tuhan nggak bisa bedain? Kenapa? Apa sebabnya? Nggak bisa bedain mana manusia mana Tuhan? Bisa nggak dibedain? Kalau nggak bisa bedain sini tak sekolahin lagi, masuk kelas.